A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berkata, "Aku berwasiat, janganlah mengadu kepada siapapun atas apa-apa yang telah menimpamu berupa keadaan yang tidak menyenangkan, baik itu kepada teman atau musuh. Dan janganlah engkau menuding Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung atas apa yang telah menjadi ketentuannya bagimu, dan menudingnya telah menurunkan kesengsaraan bagimu. Sebaliknya, perlihatkanlah kebaikan dan syukur. Kebohonganmu, yakni dengan memperlihatkan syukur tanpa adanya nikmat yang engkau dapatkan, itu lebih baik dibanding kejujuranmu dengan mengeluhkan keadaanmu sebagai orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kalian mencoba menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Sudah berapa banyak kenikmatan yang engkau rasakan? Pasti engkau tidak akan mengetahuinya. Janganlah terlalu percaya pada siapapun dari makhluknya. Jangan merasa senang dengannya, dan jangan mengumbar kepada siapapun atas apa yang ada pada dirimu. Cukuplah hanya merasa senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepadanya, dan pengaduanmu cukup kepadanya. Jangan melihat yang selainnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat memberikan mudarat dan manfaat, tidak dapat mendorong dan menarik, tidak dapat memuliakan dan merendahkan, tidak dapat mengangkat dan menurunkan, tidak dapat menjadikan fakir dan kaya, tidak dapat menggerakkan dan mendiamkan. Semuanya adalah makhluk Allah dan di bawah kekuasaannya. Semuanya berjalan di bawah perintah dan izinnya. Segala sesuatu ada ketentuannya. Tidak bisa didahulukan bagi yang sudah diakhirkan, dan tidak bisa diakhirkan bagi yang sudah didahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yunus ayat 107. Jika engkau mengeluhkan Dia, sedangkan engkau diberi kesehatan dan kenikmatan apa saja, dengan tujuan meminta tambahan dan menutup mata atas apa yang engkau miliki, baik itu kenikmatan maupun kesehatan, dengan menganggap sepele keduanya, pasti Allah akan murka dan menghapuskan keduanya darimu. Dia akan benar-benar mewujudkan apa yang engkau keluhkan, melipat gandakan ujianmu, menambah pedih siksamu, dan engkau lepas dari pengawasannya. Maka hindarilah mengeluh, walaupun seandainya dagingmu dipotong dan dicincang dengan gunting besar. Hindarilah, hindarilah, dan hindarilah. Hati-hatilah. Awas, semoga Allah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kebanyakan musibah yang menimpa anak Adam adalah karena keluhannya atas apa yang sudah menjadi ketentuannya. Bagaimanakah engkau bisa mengeluhkannya
sedangkan Dia Maha Penyayang, Hakim yang paling baik, Maha lembut lagi bijaksana, Maha pemurah lagi penyayang. Maha lembut terhadap hambanya, tidak menzalimi hambanya. Dia bagaikan seorang dokter yang penyayang, lembut dan dekat. Apakah seorang bapak atau ibu yang penyayang akan dikeluhkan? Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menyayangi hambanya melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Wahai miskin, baguskanlah akhlakmu, maka musibah akan menjadi ujian bagimu. Jika engkau tidak mampu bersabar, berusahalah untuk bersabar. Dan jika engkau tidak mampu untuk ridho dan menerima, maka berusahalah untuk ridho dan menerima semampumu. Wahai manusia, di mana engkau berada? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diwajibkan atas engkau berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang engkau benci. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula engkau menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ilmu hakikat telah pergi darimu dan engkau terhijab darinya, maka janganlah berakhlak buruk. Baik itu yang membuat engkau disenangi atau dibenci, tetapi ikutilah syariat yang diturunkan kepadamu. Jika engkau dalam keadaan bertakwa, yang merupakan langkah pertama, taatilah perintah saat keadaan terkendali, dan dalam keadaan adanya hawa nafsu, janganlah engkau lewatkan. Dan ini merupakan langkah kedua. Dan hendaknya engkau ridho dalam mengerjakannya, dan fana'lah dalam keadaan al-badaliyah, al-ghodsiyah, dan asyiddiqiyah. Dan itulah langkah terakhir. Menyingkirkanlah dari jalan qadar, berpalinglah dari jalannya, tahanlah diri dan hawa nafsumu, tahanlah lisanmu dari mengeluh. Apabila engkau melakukan hal itu, jika jadi baik, maka Allah akan menambahkan kehidupan yang baik, nikmat dan sentosa. Apabila tidak baik, maka Dia akan menjagamu agar senantiasa taat kepadanya dan menghilangkan cobaan dari sisimu, serta mengangkatmu dari cobaan itu sehingga engkau dimaafkan. Dia akan menjagamu hingga berakhirnya cobaan itu, sebagaimana berakhirnya malam apabila telah datang siang, dan dinginnya musim dingin apabila datang musim panas. Itulah perumpamaan dirimu, maka ambillah pelajaran darinya. Dosa-dosa dan macam-macam kemaksiatan lainnya adalah yang membuat seseorang tidak pantas untuk berada di majelis yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tidak pantasnya seseorang untuk masuk ke majelis raja kecuali setelah bersih dari najis dan berbagai kotoran. Maka ujian dan cobaan itu adalah penghapus dan penyuci. Rasulullah SAW bersabda, demam satu hari menjadi penebus dosa 1 tahun. Semoga kita mendapat manfaat dan dibukakan mata hati kita untuk bisa merenungkan apa yang menjadi nasihat Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih ini, untuk bisa menunjuki kita jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul qalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.